Kita semua pernah merasakannya, kegagalan. Sebuah kata yang mungkin terasa menyakitkan, mengecewakan, bahkan memalukan. Entah itu kegagalan dalam ujian, kegagalan dalam membangun bisnis, kegagalan dalam hubungan, atau kegagalan mengejar mimpi yang selama ini kita impikan. Rasa kecewa yang menghantui, rasa tidak percaya diri yang muncul, dan pertanyaan-pertanyaan yang berputar dalam kepala. Apakah aku cukup baik? Mengapa aku gagal? Apa yang salah dariku? Namun teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan memaknai kegagalan dari sudut pandang yang berbeda. Mari kita belajar untuk tidak hanya menerima kegagalan, tetapi juga menggunakannya sebagai batu loncatan untuk bangkit, bertumbuh, dan menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju keberhasilan. Bahkan orang-orang yang kita anggap sukses hari ini, para tokoh besar, pengusaha hebat, penulis ternama, ilmuwan terkemuka, semua pernah gagal. Thomas Edison, penemu bola lampu, pernah berkata, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Itu bukan sekadar kutipan motivasi, itu adalah realita. Realita bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Tanpa gagal, kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya jatuh. Dan tanpa tahu rasanya jatuh, kita tidak akan pernah benar-benar menghargai bagaimana rasanya bangkit dan berdiri. Kegagalan adalah guru terbaik. Ia mengajarkan kita untuk rendah hati, untuk mengevaluasi diri, dan untuk menemukan jalan yang lebih baik. Jadi, jika saat ini kamu sedang merasa gagal, pahamilah satu hal penting. Kamu sedang berada dalam proses. Proses menjadi versi terbaik dari dirimu. Setelah mengalami kegagalan, sangat wajar jika kamu merasa sedih, kecewa, bahkan marah pada diri sendiri. Kita manusia, kita memiliki perasaan. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita merespons emosi tersebut. Jangan menekan perasaanmu. Jangan pura-pura kuat ketika hatimu remuk. Menangislah jika perlu. Berdiam dirilah sejenak. Tapi setelah itu, angkat kepalamu dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini? Ingat, perasaan sedih itu tidak apa-apa, tapi jangan biarkan kesedihan itu menetap terlalu lama hingga membentuk luka yang membusuk. Jadikan emosi itu bahan bakar untuk merenung, mengevaluasi, dan mempersiapkan langkah berikutnya. Banyak dari kita yang terlalu keras pada diri sendiri setelah gagal. Kita menghukum diri dengan kata-kata negatif. Aku bodoh. Aku tidak berbakat. Aku tidak akan pernah berhasil. Berhentilah, kita harus belajar untuk menerima bahwa kita tidak sempurna. Memaafkan diri sendiri bukan berarti membenarkan kegagalan, tetapi memberi ruang bagi diri untuk tumbuh. Saat kamu bisa berkata, "Ya, aku gagal, tapi aku belajar, dan aku akan mencoba lagi," saat itulah kamu mulai mengubah kegagalan menjadi kekuatan. Langkah penting dalam bangkit dari kegagalan adalah refleksi. Tanyakan pada dirimu, apa yang menyebabkan kegagalan ini? Apakah ada keputusan yang bisa diambil dengan cara yang berbeda? Apakah aku sudah memberi usaha maksimal? Apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini? Evaluasi ini penting, karena tanpa evaluasi, kita berisiko mengulangi kesalahan yang sama. Refleksi bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki. Dari sinilah perubahan dimulai. Dari keberanian untuk melihat ke dalam diri dan berkata, "Aku bisa menjadi lebih baik." Selanjutnya, kamu harus menyusun rencana baru. Setelah melalui tahap refleksi, saatnya kamu menyusun langkah-langkah baru. Kegagalan adalah sinyal bahwa ada pendekatan yang perlu diperbaiki, bukan bahwa kamu harus menyerah. Buatlah rencana baru. Jangan takut untuk mencoba cara yang berbeda. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang belum aku coba sebelumnya? Siapa yang bisa aku minta bantuan atau nasihatnya? Apakah ada pengetahuan atau keterampilan baru yang harus aku pelajari? Rencana ini harus realistis, terukur, dan fleksibel. Tidak perlu terlalu rumit. Yang penting kamu punya arah dan niat yang jelas. Ingatlah, kesuksesan besar seringkali berasal dari keberanian untuk memulai kembali dengan cara yang lebih bijak. Setelah gagal, kepercayaan diri kita bisa runtuh. Rasa takut gagal lagi bisa membayangi langkah kita selanjutnya. Tapi kamu harus tahu, kepercayaan diri bukan datang dari hasil,
melainkan dari tindakan. Langkah kecil yang konsisten akan memperkuat keyakinanmu. Mulailah dengan tugas-tugas sederhana yang bisa kamu selesaikan. Rayakan setiap kemajuan sekecil apapun itu. Karena keberhasilan bukan hanya soal hasil akhir, tapi juga tentang proses yang dijalani. Katakan pada dirimu sendiri, aku mungkin belum sampai di tujuan, tapi aku sudah bergerak lebih dekat ke sana. Jangan menunggu rasa percaya diri datang. Bertindaklah dulu, maka kepercayaan diri akan mengikuti. Dalam proses bangkit dari kegagalan, lingkungan sangat menentukan. Carilah orang-orang yang mendukungmu, yang percaya padamu, yang tidak menertawakan jatuhmu, tapi justru menyemangatimu untuk bangkit. Hindari mereka yang memperkecil usahamu atau yang hanya hadir saat kamu berhasil. Bangun jaringan pertemanan yang sehat, yang saling mendorong untuk berkembang, bukan saling menjatuhkan. Jika kamu tidak menemukannya di dunia nyata, carilah komunitas positif secara online atau dengarkan kisah inspiratif orang lain. Jangan biarkan dirimu berjalan sendirian dalam kegelapan. Karena meskipun proses ini sangat pribadi, dukungan dari luar bisa menjadi cahaya yang menerangi langkahmu. Kunci utama untuk bangkit dari kegagalan bukan hanya niat, tapi juga konsistensi dan ketangguhan. Kegagalan bisa terjadi lebih dari sekali. Kamu bisa jatuh berkali-kali. Tapi orang yang tangguh bukan orang yang tidak pernah jatuh, melainkan orang yang selalu memilih untuk bangkit kembali. Kamu harus bersiap untuk menghadapi rasa lelah, putus asa, dan keinginan untuk berhenti. Tapi ingat, kamu sudah tahu bagaimana rasanya gagal. Dan kamu tahu, kamu bisa bangkit. Setiap kali kamu tergoda untuk menyerah, ingat alasanmu memulai. Ingat orang-orang yang kamu cintai. Ingat mimpi-mimpimu. Jangan biarkan satu kegagalan mencuri masa depanmu. Kamu tidak harus cepat, kamu hanya perlu terus melangkah. Kegagalan adalah jalan menuju keberhasilan. Tidak ada cerita sukses yang benar-benar utuh tanpa adanya cerita kegagalan. Lihatlah para tokoh dunia. Walt Disney pernah dipecat karena dianggap kurang imajinatif. Oprah Winfrey pernah dikeluarkan dari pekerjaan awalnya karena tidak cocok untuk televisi. Jack Ma ditolak dari 30 pekerjaan sebelum mendirikan Alibaba. Apa yang membedakan mereka dari yang lain? Mereka tidak menyerah. Mereka menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai penghalang akhir. Kamu pun bisa seperti itu. Kamu tidak perlu menjadi orang terkenal. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, versi terbaikmu yang tidak menyerah meski pernah gagal. Hari ini bisa menjadi titik balik, hari di mana kamu menuliskan ulang cerita hidupmu, bukan sebagai korban kegagalan, tapi sebagai pahlawan dalam perjalananmu sendiri. Ceritamu belum selesai. Mungkin saat ini kamu sedang berada di bab yang gelap. Tapi ingat, dalam setiap buku yang hebat, bab paling sulit seringkali hadir sebelum akhir yang menginspirasi. Jangan takut untuk memulai kembali. Kamu tidak mulai dari nol, kamu mulai dari pengalaman. Teman-teman yang mendengarkan video ini, izinkan saya mengatakan satu hal. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu bukan kegagalanmu. Kamu bukan kesalahanmu di masa lalu. Kamu adalah potensi yang belum sepenuhnya kamu sadari. Dan mungkin kegagalan ini adalah jalan Tuhan untuk membentuk dirimu menjadi sosok yang jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Setiap hari adalah kesempatan baru. Kesempatan untuk mencoba lagi. Untuk mencintai diri sendiri lagi. Untuk melangkah lagi, meski pelan. Dan selama kamu mau melangkah, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Bangkitlah, dunia masih menunggumu.